هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم. Wa kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah iman kalian. Refresh iman kalian. Maka para sahabat bertanya, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Jawab Nabi, perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dengan kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kadang kita pernah was-was dengan keimanan kita, dengan memperbanyak ucapan kalimat la ilaha illallah akan semakin kokoh iman dan tauhid di dalam hati kita. InsyaAllah jamaah kan? Baik, para santriwan sekalian, sebenarnya yang ngisi malam ini bukan saya, iya. Cuman karena beliau sedang berhalangan, maka saya gantikan. Dan malam ini mungkin tidak banyak yang harus dicatat. Ini kita akan membahas satu kisah para sahabat yang mungkin jangankan orang muslim, bahkan non muslim pun kenal dengan beliau. Siapa beliau? Siapa beliau? Ada yang kenal? Bisa dibaca? Siapa yang tidak kenal beliau? Yang tidak kenal beliau angkat tangan. Yang kenal sama beliau angkat tangan. Sahabat Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah hingga wafatnya Bilal bin Rabah. Ma'asyiral muslimin, santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita. Kata Umar, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya ialah Bilal. Jadi yang memerdekakan Bilal dari budak adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita tentulah suatu pribadi yang besar, yang layak diperoleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditunjukkan kepada dirinya, maka laki-laki yang berkulit hitam, maksudnya Bilal bin Rabah, kurus kerempeng, yang dilukiskan oleh ahli riwayat, akan menundukkan kepalanya dan memejamkan matanya. Ketika ada teman yang memuji kita, maka kita bangga, ya kan? Minimal kalau nggak bangga kita senyum-senyum sendiri, betul? Kalau kita nggak bangga, minimal senyum-senyum sendiri. Ketika ada teman atau orang tua kita atau orang yang tidak dikenal memuji kita, subhanallah, masya Allah, sungguh indah paras dia, sungguh cantik suaranya, maka kita yang merasa akan terlihat semangat, atau minimalnya orang tua malu senyum dia. Tetapi tidak dengan Bilal bin Rabah. Ketika sahabat memuji beliau dengan pujian yang sungguh luar biasa,
maka sahabat Bilal bin Rabah ini akan menundukkan kepalanya, memejamkan matanya, dan meneteskan air matanya. Kenapa? Karena beliau menganggap bahwasannya beliau adalah seorang budak. Tidak lebih dari itu, teman-teman. Kita tidak, kalau kita sekarang ini jangan, tidak boleh seperti itu. Maka yang bisa kita ambil hikmah yang pendek, kisah pendek ini saja yang bisa kita ambil, jangan bangga dengan apa yang kita miliki. Jangan puas dulu, kata Nabi, jangan puas sampai kamu mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita bisa mati dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baru kita boleh puas. Baik, kita lanjut. Kata Bilal bin Rabah, saya ini hanya seorang habsyi. Kalau yang sekarang habsyi itu perantauan, orang perantauan. Sambil menangis, membasahi pipinya, dan dia mengatakan, saya ini hanyalah seorang habsyi, dan kemarin saya adalah seorang budak belian. Siapa kiranya orang habsyi yang kemarin masih menjadi budak belian ini? Itulah Bilal bin Rabah, muadzin Islam dan goncang berhala yang dipuja Quraisy sebagai Tuhan. Ia merupakan salah satu keajaiban iman dan kebenaran, salah satu mukjizat Islam yang maha besar. Dari tiap puluhan orang semenjak munculnya agama Islam sampai sekarang, bahkan sampai kapan saja dikatakan Allah, kita akan menemukan sedikitnya 7 orang yang kenal terhadap Bilal. Artinya dalam lintasan kurun dan generasi terdapat jutaan manusia yang mengenal Bilal. Oh, maksudnya gini, dari jutaan manusia minimal hanya 7 orang saja yang tidak mengenal Bilal. Kita akan dapat menanyakan kepada setiap anak yang masih merangkak pada tahun-tahun pelajaran dasarnya, baik di Mesir, di Pakistan, Indonesia maupun Cina, ataupun di Amerika, Eropa, Asia, Irak, Syria, Turki, dan Sudan. Pendeknya, di seluruh permukaan bumi yang didiami oleh kaum muslimin, Anda akan dapat menanyakan kepada setiap remaja Islam, siapakah beliau itu? Tentulah akan keluar jawaban yang lancar. Dia adalah muadzin Rasulullah SAW. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, survei membuktikan bahwasanya dari 1 juta manusia yang ada di muka bumi ini, hanya 7 yang tidak mengenal Bilal. Dan kata yang survei ini, yang 7 yang tidak mengenal ini adalah orang yang tidak waras atau gila. Jadi dari 1 juta orang ada 7 orang yang tidak mengenal Bilal. Itu kan orang gila. Kalau orang waras, dia pastilah kenal dengan Bilal radhiyallahu anhu. Paham? Kemudian sambungannya adalah asalnya seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu panas yang ditimpahkan di dadanya, lalu ia meninggalkan Islam. Tetapi jawabannya ahad, Allah yang maha tunggal, Allah yang maha tunggal. Jadi Bilal bin Rabah, ketika beliau masih menjadi budaknya orang Quraisy, tetapi beliau ini sudah memeluk agama Islam dan ketahuan oleh majikannya. Maka Bilal bin Rabah ini, beliau disiksa dengan dibaringkan di atas padang pasir yang panas, kemudian ditimpahkan batu yang sangat berat yang mengangkatnya saja sekitar 6 orang ke atas dadanya, sehingga dada beliau, badan Bilal ini tidak bisa bergerak dari pagi hingga sore selama matahari bersinar. Bilal ini diganggang sehingga kulit
luarnya ini melepuh. Apa bahasa kita sekarang? Seperti kena knalpot kereta. Seluruh badan Bilal melepuh kulitnya seperti kena knalpot motor. Kita sampai di situ teman-teman. Setelah terbenam matahari, maka berubah siksaan Bilal radhiyallahu anhu. Siksaannya berubah seperti apa? Yaitu si majikan ini membuat bara api yang banyak dan panjang, seperti bakar-bakaran tahun baru, panjang bakarannya. Kemudian dia diletakkan Bilal di atasnya, kemudian diseret sepanjang bara api itu, sehingga saking panasnya, saking tersiksanya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sehingga lemak-lemak yang ada di badannya itu keluar. Lemak-lemak yang di badannya itu keluar. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat punggung Bilal bin Rabah, ini tidak ada dagingnya lagi. Tidak ada dagingnya lagi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Bilal bisa mendapatkan luka seperti itu, teman-teman? Jawabannya karena mempertahankan agama. Karena mempertahankan agama. Bilal menahankan rasa sakit, sehingga kata Darda, ini punggungnya tidak seperti punggung manusia lagi, teman-teman. Maksudnya apa? Karena hilang dagingnya, maka nampaklah tulang punggungnya. Karena hilang dagingnya, maka nampaklah tulang punggungnya. Maka ketika Abu Bakar, Umar, Utsman melihat punggung Bilal, mereka menangis. Bukan menangis karena melihat punggung Bilal, bukan. Mereka menangis berarti selama ini perjuangan mereka ini masih kalah dengan Bilal. Mereka mau seperti Bilal tapi tidak bisa. Abu Bakar orang perkaya. Ketika ada perang, maka Abu Bakar ini menginfakkan seluruh hartanya untuk dipakai oleh kaum muslimin. Umar itu juga orang kaya, tapi dia menginfakkan hartanya separuh untuk kaum muslimin dan dia berjuang untuk membunuh kaum kafir. Sedangkan Bilal, dia tidak punya apa-apa, teman-teman. Dia tidak punya apa-apa, rumah pun tak punya. Beliau itu dijuluki Ahlus Suffah. Jadi di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Nabawi. Ada teras namanya teras Suffah. Untuk Ahlus Suffah yang tak punya rumah. Dan situlah Bilal tinggal. Orang yang tak punya rumah. Tetapi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar dengan Umar tadi yang hartanya banyak cemburu dengan Bilal. Kenapa? Karena perjuangan Bilal radhiyallahu anhu untuk mempertahankan agama itu lebih hebat daripada pengorbanan Abu Bakar dan Umar. Paham? Saya kehitaman warna kulit, kerendahan kasta dan bangsa, serta kehinaan dirinya di antara manusia selama ini sebagai budak belian, budak yang dibeli ya maksudnya, budak belian. Sekali-kali tidaklah menutup pintu bagi yang untuk menepati kedudukan yang tinggi yang dirintis oleh kebenaran, keyakinan, kesucian dan kesungguhannya setelah dia memasuki agama Islam. Semua itu adalah karena dalam neraca penilaian dan penghormatan yang diberikan kepadanya tak ada perhitungan lain kecuali kekaguman. Yaitu ketika dijumpai kebesaran yang tidak terduga, orang yang menyangka bahwa seorang hamba seperti Bilal biasanya asal usulnya yang tidak menentu, tidak berdaya dan tidak mempunyai keluarga, serta tidak memiliki suatu hak
apapun dari hidupnya. Dirinya adalah milik tuannya yang telah dibeli dengan harta, dan kerjanya berada di tengah hewan ternak, pulang balik di antara unta dan domba tuannya. Menurut dugaan mereka, makhluk seperti ini takkan mampu melakukan sesuatu atau menjadi sesuatu yang luar biasa. Kiranya ia berbeda dengan apa yang disangka, diperkirakan, karena ia mampu mencapai derajat keimanan yang tidak mungkin dicapai oleh orang lainnya. Maksudnya adalah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja Bilal sebelum ketahuan ia muslim Islam, kerjanya adalah mengembala domba. Ada sebagian mengatakan mengembala unta, dan dia tidur di kandang hewan itu juga. Dan waktu itu para sahabat yang mengenal Bilal sebelumnya juga mereka tidak menyangka, maksudnya mereka itu berprasangka buruk bahwasanya Bilal tidak akan menjadi apa-apa. Bahkan ada sebagian sahabat yang ketika Bilal sudah menjadi muslim, dia mengatakan, wahai Bilal, kalau kamu tak sanggup, sudah lepas aja. Wahai Bilal, kalau kamu tak sanggup dengan sisa tuan kamu ini, kamu sudah lepaskan aja agama Islam. Itu sebagai sahabat yang mengatakan seperti itu. Tapi kata Bilal, Bilal tak sabar. Kehidupannya tidak berbeda dengan budak biasa. Hari-harinya berlalu dengan rutin tapi gersang. Hari-harinya berlalu dengan rutin tapi gersang. Maksudnya pekerjaan yang dilakukannya hari-hari itu saja. Mengembala, pulang tidur kandang. Mengembala, pulang tidur kandang. Mengembala, pulang tidur kandang. Tapi gersang. Tidak ada kebahagiaan yang dia lakukan. Tidak memiliki sesuatu pada hari itu, tidak pula menaruh harapan pada hari yang esok. Tidak memiliki sesuatu pada hari itu tidak ada yang bisa dikerjakan selain kerjaannya, dan tidak pula menaruh harapan pada hari esok, tidak punya cita-cita maksudnya. Dan berita-berita mengenai Nabi Muhammad SAW telah mulai sampai ke telinganya, yakni ketika orang-orang di Mekah menyampaikan dari mulut ke mulut, juga ketika mendengar obrolan majikannya bersama tetamunya, terutama majikannya Umayyah bin Khalaf. Siapa? Majikannya Bilal bin Rabah adalah Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka Bani Jumah, sukunya suku Jumah, yaitu kabilah yang menjadi majikan yang dipertuankan oleh Bilal. Maksudnya adalah tuannya Bilal itu sendiri. Lamalah sudah didengar Umayyah ketika membicarakan Rasulullah, baik dengan kawan-kawannya maupun sesama warga sukunya, mengeluarkan kata-kata berbisa, maksudnya menghujat Nabi. Wah, Muhammad itu gila, Muhammad itu tidak waras, kata Nabi Muhammad. Penuh dengan rasa amarah, tuduhan dan kebencian. Di antara apa yang dapat ditangkap oleh Bilal dari ucapan kemarahan yang tidak berujung dan pangkal itu, ialah sifat-sifat yang melukiskan agama baru baginya. Dan menurut hematnya, sifat-sifat itu merupakan hal yang baru dipandang dari sudut lingkungan di mana ia tinggal. Sebagaimana juga di antara ucapan-ucapan yang keras penuh ancaman itu, tapi pula kedengaran olehnya pengakuan mereka akan kemuliaan Nabi Muhammad tentang kejujuran dan kepercayaannya. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, menurut orang Arab, agama Islam itu agama baru. Jadi banyak kabilah-kabilah atau bani-bani atau suku-suku menganggap bahwasannya Muhammad ini akan menjadi bumerang bagi bani mereka, akan menjadi masalah bagi suku mereka, sehingga mereka menyebarkan fitnah-fitnah yang membuat Nabi Muhammad ini tidak dapat pengikut. Nabi Muhammad ini tidak dapat orang yang ingin memeluk agama Islam. Tapi ada juga sebagian orang yang dia kafir Quraisy juga, tapi dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini orang yang jujur, Nabi Muhammad ini orang yang arif, Nabi Muhammad ini orang yang bisa dipercaya. Sehingga kedengaran oleh telinga Bilal bin Rabah,
Sebagian telinga kanan mendengarkan bahwa tuannya itu mencaci maki Nabi Muhammad, memfitnah Nabi Muhammad, marah-marah nggak jelas dengan Nabi Muhammad, tapi tidak di depan Nabi Muhammad. Dan sebelah kiri telinga Bilal bin Rabah mendengar ada juga kaum Quraisy yang memuji Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad ini jujur, Nabi Muhammad ini arif, Nabi Muhammad ini bisa dipercaya, dan lain sebagainya.